Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga lisan, ya. Kalau kita bicara tentang lisan, memang ada istilah lisan ini tidak bertulang. Iya. Ya, lisan tak bertulang. Iya, lidah tak bertulang ya. Lidah tak bertulang berarti ya saking tak bertulangnya kita mudah terpeleset gitu dengan apa yang kita hadirkan dalam lisan kita. Maka Nabi SAW memberikan satu highlight kepada kita untuk benar-benar menjaga lisan. Karena ternyata kualitas yang kita keluarkan di lisan kita itu menggambarkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi perhatikan Mbak Mila, dalam hadis tersebut bagaimana kemudian Nabi menyamakan konteks menjaga lisan itu dengan kualitas iman kita kepada Allah. Iya, betul. Berarti maknanya makin benar iman seseorang, makin benarlah juga dia menjaga lisannya. Makin benarnya iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, maka makin benarlah yang keluar di lisan dia. Makin hati-hati ketika berucap, makin hati-hati ketika berkata, makin hati-hati ketika kita mengeluarkan daripada lisan kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Bahkan kualitas yang keluar di lisan ini menggambarkan juga kualitas isi hati kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyampaikan, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau melihat apakah hati seseorang itu baik atau tidak, maka perhatikan apa yang keluar di lisannya. Lisan menunjukkan kualitas iman kita. Lisan sebagai indikator keselamatan dalam diri kita. Lisan adalah etalase hati. Setidaknya 3 alasan ini yang membuat kita harus menjaga lisan dengan cara yang baik. Jadi kita tuh memang betul ya bisa menilai seseorang itu karakternya seperti apa tuh dari lisannya. Iya. Jadi kalau kemudian kamu jangan judge, don't judge the book by its cover. Sebenarnya juga kalau untuk urusan ini nggak bisa juga. Kita harus benar-benar lihat juga ya. Maksudnya memang apakah kebaikan yang keluar dari mulutnya itu kan juga mencerminkan hatinya. Iya, makanya ada yang bilang gini, Ustadz, sebenarnya orang itu hatinya baik sih. Ya ngomongnya aja bikin pedas gitu kan. Bicaranya aja kayak begitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin orang yang punya hati baik tapi lisannya nggak baik? Kayaknya sulit ya. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena lisan ini etalase hati. Berarti yang keluar di lisan itu menggambarkan isi hati. Isi hati. Ibaratnya teko. Teko itu hanya akan mengeluarkan isi teko. Kalau dalam teko itu kopi, maka yang keluar adalah kopi. Kalau dalam teko itu adalah teh, maka yang keluar adalah air teh. Kalau yang dalam teko itu adalah air putih, maka yang keluar pasti air putih. Mohon maaf. Kalau yang dalam teko itu air comberan, maka yang keluar adalah air comberan. Begitulah kualitas hati. Kalau di hati ini bersih, hati ini baik, hati ini lembut, maka yang keluar di lisan adalah kelembutan hati. Yang akan menggambarkan kebaikan juga. Oke. Jadi pentingnya itu tadi ya, menjaga hati supaya lisan juga yang keluar. Betul. Juga yang baik-baik. Betul. Nah kadang kita juga ini terjebak juga dalam situasi yang kita itu mungkin tanpa sadar ya, kita itu mengatakan sesuatu tapi kita nggak mikir dulu. Nah itu juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Makanya apa yang keluar di lisan kita itu lebih tajam daripada peluru dari sebuah pistol. Kenapa? Satu perkataan yang kita keluarkan di lisan bisa menusuk atau bisa bisa menyakiti banyak kepala. Tapi kalau satu peluru mungkin hanya satu kepala yang tersakiti. Tapi lisan bisa banyak kepala yang tersakiti. Dan mohon maaf, apa yang keluar di lisan kita nggak bisa balik lagi. Maka harus berhati-hati ketika berucap, harus berhati-hati ketika berkata-kata, karena khawatir yang keluar itu menyakiti hati orang lain. Dan itu mohon maaf,
akan menjadi luka yang terus ada di hati orang yang kita sakiti. Maka ada istilah begini, satu yaitu sakit gini, sakitnya badan karena kasarnya bisa disembuhkan gitu. Tapi sakitnya hati gara-gara lisan yang terucap salah kepada kita itu sulit untuk dimaafkan, sulit untuk dilupakan. Apalagi perempuan, karena perempuan itu kan yang titik lemahnya di telinga gitu. Maka perempuan itu paling mudah sakit perasaannya ketika ada satu kata yang kemudian menyakiti dirinya. Maka ada istilah almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa kembali merangkai pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah ada kata yang menyakiti hati, mudah dimaafkan tapi tak mudah dilupakan. Maka ada istilah, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Dan kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya, coba kita pikirkan ya jawabannya. Dekat dengan hati maksudnya. Ya, jantung hati kan? Dari jantung hati, ya. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah. Karena posisinya bukan untuk di bawah, dihina dan dicaci maki. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan untuk disanjung dan dipuja semata. Tapi lebih dari itu, perempuan diciptakan dari rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka hati-hati berkata-kata, apalagi dengan perempuan. Jadi kadang perempuan tuh mudah sakit hati dengan kata-kata, lisan. Tapi juga perempuan paling mudah rentan. Menyakiti dengan lisan. Betul, itu paling rentan. Jadi maka wajar, seseorang itu akan mudah disakiti dengan apa yang mudah juga dia menyakiti. Oh, oke. Paham. Makanya kelemahan sekaligus kekuatannya itu di lisannya. Ya. Maka perhatikan, kenapa laki-laki kalau nangis yang dipegang mata, tapi kalau perempuan nangis yang dipegang adalah mulutnya. Betul nggak? Betul nggak? Kan kalau laki-laki nangis kan mata nih. Kalau perempuan nangis kan biasanya megangnya mulut gitu. Kan kenapa coba? Nah ini kata para ulama menggambarkan titik dosa yang paling banyak dia lakukan. Laki-laki mudah kalau menangis tutupin mata karena ya pandangan matanya mudah banyak berbuat dosa. Sedangkan perempuan lebih banyak menutup mulutnya karena menunjukkan bahwa titik dosanya lebih banyak pada mulut. So ini bukan berarti mendiskreditkan ya, tapi artinya bahwa secara fitrah kita harus benar-benar memastikan jaga lisan kita. Karena kualitas lisan menunjukkan keimanan, kualitas lisan adalah menjadi etalase hati, dan yang kedua lisan juga menjadi sesuatu yang apa tadi itu? Bisa menyelamatkan seseorang. Maupun bisa menggelincirkan. Ini konteks dalam belajar diam nih. Maksudnya ini sering saya alami terutama mungkin buat ibu-ibu ya, kaum perempuan nih. Biasanya kalau sudah ketemu sama teman-temannya, selalu tidak menarik, tidak hidup percakapan itu kalau mungkin tidak mengomentari kehidupan orang lain tuh. Nauzubillah sih sebenarnya nggak boleh kita tahu gitu ya. Cuman kadang-kadang tuh kita udah berusaha menahan diri. Aduh nggak usah komen, nggak usah apa gitu. Tapi sulit sekali Gimana ya ya kayak gini tuh. Harus seperti apa kita? Iya, sebenarnya kan untuk menghindari sikap buruk dalam diri kita, apalagi lisan kita, caranya adalah ya jauhi lingkungan yang akan membawa kita pada perbuatan yang buruk tersebut. Kadang begini ya, Mbak Mila. Kita tuh udah mau jaga tapi circle kita nih kayak nggak bisa nahan kita untuk jaga tuh, ya kan? Berarti gimana ya? Udah hindari, jauhi. Termasuk nasihat Umar bin Khattab kan, jauhi orang-orang yang menyakitimu atau jauhi orang-orang yang membuatmu akan sakit dengan perbuatan itu gitu. Maka tinggalkan, jauhi. Dan ya namanya lisan ya memang harus terus dilatih untuk bisa tidak terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dalam hidup kan kita tidak bisa lepas dari itu ya. Dari mana sumbernya? Kan dari hati. Maka ada sebenarnya di antara beberapa rangkaian yang Islam itu berikan panduan. Satu, tidak boleh prasangka buruk sama orang. Ya, zon. Ya, karena sebagian zon itu adalah ithmun, dosa. Kalau kita sudah prasangka buruk sama orang, maka nanti yang kedua tuh Mbak Mila, kita akan sibuk mencari kesalahan orang. Tajasus. Mencari-cari atau mata-matai kesalahan orang. Nah, kalau udah nih, Mbak Mila biasanya, satu tadi apa? Prasangka buruk sama orang. Dua, mencari kesalahan orang. Biasanya kalau mencari kesalahan, pasti yang ketiga, membicarakan aib orang. Jadi, untuk mengkonfirmasi tentang kesalahan itu, maka dia melibatkan orang lain untuk ikut campur gitu. Tahu nggak sih? Nah,
Itu kan sebenarnya kalimat awal untuk memvalidasi tentang prasangka buruk yang dia punya, tentang kesalahan yang dia cari, kemudian dia omongin dengan orang lain. Yang keempat, biasanya kalau sudah ke situ, pasti yang keempat menumbuhkan kebencian kepada orang. Betul lagi. Udah kalau udah benci, ya udah, orang mau berbuat baik aja tetap aja di mata dia itu benci. Nah, itulah yang tergambar di surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13 tentang perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari. Pertama, suuzon, prasangka buruk. Kalau udah suuzon pasti mencari kesalahan. Kalau sudah mencari kesalahan berarti ngomongin kesalahannya. Dan kalau sudah ngomongin kesalahannya berarti akan membenci orang tersebut. Jadi ternyata dari lisan tuh ujungnya bisa banyak ya. Makanya harus benar-benar hati-hati karena betul ya tadi ya. Betul. Lisan itu yang kemudian bisa membawa kita ya. Betul. Ke surga atau ke neraka tadi. Maka bicaralah yang baik. Artinya baik itu baik dalam pandangan Allah dan baik dalam pandangan orang yang diajak kita komunikasi. Nah, misalnya dalam kondisi tadi nih, ada teman-teman kita lagi ngomongin teman yang lain gitu. Si fulanah nih begini begitu. Nah, aduh, kita nggak mau terbawa arus gitu. Kita boleh kemudian menceritakan kebaikan-kebaikannya dia nggak sebagai bagian dari kita. Contoh begini, ikhtiar kita gitu. Kan ada sikap-sikapnya. Pertama, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Ya, kalau tidak bisa, rubahlah dengan lisan. Kalau tidak bisa, rubahlah dengan hati. Ya, maksudnya ya engkau mengingkari itu, menghindari itu gitu maksudnya. Tangan, ya engkau rubah, engkau pisahkan orang yang sedang ngegibah itu. Bedain circle-nya, jauhin keadaannya. Ya, jangan lagi bikin dia itu gabung lagi. Kalau gabung lagi pasti akan ngobrol lagi. Gitu lagi. Nah, yang ketiga lisan, ya kamu tegur. Jangan ngomongin dia begitu. Nah, kalau nggak cukup dengan itu, kamu ceritakan bahwa ada yang baik juga tentang dia daripada apa yang kita bicarakan buruk. Nah, yang lucu kan kadang tidak sampai punya kekuatan buat itu. Ketika orang membicarakan, misalnya nih Mbak Mila berlima ngomongin orang itu, Mbak Mila mau datang dengan segala bentuk pahlawannya. Susah banget. Udah, Mil, lo nggak usah sok tahu deh, kita lebih tahu berlima kan. Tapi kan, udah lalu dengerin aja misalnya kayak gitu. Jadi kan susah gitu. Maka kadang menghindari keadaan yang tidak baik itu lebih baik daripada kita mengkonfrontir yang tidak baik itu, karena kan susah. Terus gimana ya kalau tetap susah juga, ya di hati ingkari bahwa itu nggak baik. Cari kesibukan sendiri, main handphone kayak apa gitu. Dan biasanya orang itu yang sibuk membicarakan aib orang karena dia tidak sibuk melihat aib dirinya sendiri. Dan biasanya orang yang membicarakan aib orang itu karena memang orang itu nggak ada kan. Karena kalau ngomongin di depannya bukan ngomongin aib orang itu menghina sih di depan mah ya. Jadi dia menghindari pasti. Terus gimana berarti? Tapi harus jaga berarti. Tapi kadang-kadang tuh ya, ini juga self reminder sih buat saya. Kadang-kadang tuh orang tuh jadi kenapa menganggap remeh ya urusan gibah itu. Kadang malah jadi lelucon gitu loh. Gitu. Makanya hati-hati juga nasihat Mbak Mila. Kalau kamu melihat seseorang yang mudah membicarakan orang lain di depanmu, harus hati-hati. Boleh jadi ketika engkau tidak ada, dia pun begitu mudah membicarakan tentang aibmu di depan orang lain. Jadi Mbak Mila nih ketemu sama orang yang hobinya ngomongin orang lain di depan Mbak Mila, berpotensi ketika dia sudah atau sedang tidak dengan Mbak Mila, boleh jadi dia akan membicarakan Mbak Mila di depan orang lain. Karena menurut saya itu memang toksik, penyakit. Banget sih. Orang yang suka ngomongin orang tuh penyakit yang memang harus segera disembuhkan. Dan memang pilihannya emang harus menjauh, menjaga jarak. Karena kalau kita masih tetap, enggak saya mau belajar, saya bisa kok bertahan. Aduh kayaknya sulit deh. Sulit saudara. Sulit saudari-saudara. Yang juga tidak kalah ini ya, penting ya, soal mengumpat ya. Kadang tuh menghina. Kita tuh nggak sadar gitu. Apa-apa ngeluh ngumpat sesuatu yang kita lagi serempet gitu misalnya di jalan, ngumpat lah gitu. Tanpa sadar gitu loh. Terus misalnya ada sesuatu yang nggak enak, segala rupa hal-hal yang nggak enak sama kita itu responnya selalu begitu mengumpat. Nah itu kan juga itu kan sebenarnya juga menunjukkan kualitas isi hati yang tercermin daripada kualitas yang keluar di lisan kita. Maka bagaimana Islam mengajarkan kita untuk terus menjaga lisan dengan berzikir, agar semua tragedi dan kejadian yang terjadi itu membuat kita kembali ke Allah, dikasih nikmat. Apa kalimatnya? Alhamdulillah. Jadi yang keluar bukan ini gara-gara saya,
Yang keluar bukan gara-gara ini usaha saya, bukan. Semua nikmat yang terjadi ini karena Allah. Maka yang keluar pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dikasih ujian, dikasih musibah, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau menimpakan aku seperti ini? Tidak. Orang beriman akan keluar kalimatnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihat yang mempesona, tidak terpesona dengan keindahan itu, tapi membuat dia terpesona kepada Allah yang menciptakan keindahan itu. Apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, tidak menghina yang kurang baik itu. Karena yang kurang baik juga itu pasti izin Allah adanya. Maka tetap yang keluar adalah kalimat Allah, subhanallah. Ketika berbuat dosa, astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Jadi semua yang keluar di lisan kembalikan ke Allah. Ini perlu riyadhah, perlu latihan. Itu yang memagari kita sebenarnya. Itu yang memagari kita. Dan kalau kita keluar di lisan kita dengan kalimat-kalimat zikir tadi, berpahala yang keluar di lisan. Nah sekarang mohon maaf, pemirsa, lebih banyak keluar alhamdulillah atau lebih banyak keluar luhlahnya? Aduh, aduh gitu. Makanya orang itu kejadiannya sama, responnya beda. Hasilnya pasti beda. Beda nggak? Beda. Kejadiannya sama. Contoh, ada 2 orang. Dia berangkat dari Bekasi ke Jakarta setiap pagi, macet misalnya. Yang satu ketika macet itu nyalain tipnya, nyalain CD-nya, dengerin murotal. Dari Bekasi ke Jakarta selama macet dia dengerin apa? Murotal Al-Quran. Tapi ada yang kedua, selama macet dia menggerutu, dia mengumpat, dia marah-marah, bahkan menyalahkan pemerintah, segala macam. Iya kan? Di fase itu sih macet banget sih? Iya. Padahal udah biasa kan tiap hari juga macet. Pertanyaannya, 10 tahun yang akan datang, kualitas orang pertama dengan orang kedua sama atau beda? Beda sih. Beda. Orang pertama 10 tahun hafal 10 juz. Orang yang kedua 10 tahun makin sibuk dengan marah, makan izin. Sering marah cepat menimbulkan efek kerutan di wajahnya. Stroke lagi jadi. Ya, mohon maaf. Jadi iya. Satu kejadian sama, karena energinya responnya beda, hasilnya beda. Dan itu perlu dilatih ya. Betul. Belum mungkin sepenuhnya kita udah bisa langsung semuanya kayak zen, tenang gitu. Semuanya disikapi lagi dengan ini. Enggak sih. Memang makanya ya tidak harus semua dikomentarin. Oke, enggak harus tidak semua harus semua diucapin, tidak harus semua diungkapin. Oke lah, kita tuh udah tahu ya, daripada ngumpat keluar di lisannya, udah kita diam aja. Tapi kalau ngegerutu juga di dalam hati gimana? Bukannya sama aja? Ada nasihat dari Nabi agar kita bisa mengendalikan amarah. Oke. Mengendalikan marah atau menggerutu di hati kita. 1, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika dalam hatimu ada kemarahan, ada kekesalan, maka baca ta'awudz agar engkau dilindungi oleh Allah dari kemarahan hatimu yang dihasutkan oleh syaitan yang menggoda dirimu. Yang kedua, ambil air wudhu. Ya, syaitan itu tercipta dari api. Dan api itu akan padam dengan air. Maka air wudhu adalah salah satu cara agar kita bisa melembutkan hati. Bahkan kalau mau lebih adem ya mandi aja sekalian gitu. Wow, iya untuk sih. Kemudian, dia sekalian ya. Oke lah, untuk kesel ya Allah. Udah wudhu, mandi wudhu gitu. Dan yang ketiga, ubah posisi. Ubah posisi. Ya. Ketika engkau masih marah ketika berdiri, maka engkau duduk. Ketika duduk masih marah, maka engkau berbaring. Ya, dalam bahasa lain ya istirahatkan hatimu, tidur gitu. Barangkali setelah bangun kau akan jauh lebih tenang gitu. Nah baru nanti yang keempat, caranya adalah ingat-ingatlah pahala yang Allah siapkan bagi orang yang pandai menahan marah itu. Sehingga tidak keluar di lisanmu kata-kata yang buruk. Barang siapa yang mampu marah, tapi dia memilih untuk tidak marah, maka nanti di hari kiamat dia akan memilih pahala yang dia inginkan. Boleh memilih. Jadi dia bisa marah, tapi dia memilih untuk tidak marah. Maka nanti di hari kiamat kata Nabi, dia boleh memilih apapun yang dia inginkan. Kalau dalam bahasa hadisnya dia boleh memilih bidadari cantik yang dia inginkan gitu. Saking besarnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang pandai menahan amarah itu. Maka ya ini kan urusan hati ya Pamela. Kadang kan terucap di lisan gitu.
Kalau sekarang mungkin lisan bisa di stop, tapi di sosmed kenceng akan mengeluarkan kata-kata itu gitu. Baru juga. Jadi ingat Kak, maksudnya gini, kita bisa ya, oke kita nahan diam bisa gitu. Pada akhirnya kita justru sumpah serapah yang keluar di medsos gitu. Di status Instastory misalnya atau WhatsApp gitu. Dan itu menurut saya lebih berbahaya karena menimbulkan banyak orang yang jadi lebih tahu lagi. Yang awalnya marah jadi bongkar aib ujungnya. Nah, ini yang membawa sesuatu yang madharat, yang tidak membawa maslahat dalam hidup, malah menjadi sesuatu yang menjatuhkan dalam hidup. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, kadang-kadang tuh ini yang juga kita sering jumpai ya di media sosial. Lagi-lagi kan ini yang paling gampang lah untuk melihat karakter orang tuh. Kita bisa lihat ya, macam-macam orang itu semua kita bisa lihat. Segampang kita buka media sosial. Gampang banget ketika misalnya kita melihat ada keburukan, orang itu melaknat ya. Gimana sih, A? Gitu. Iya, memang pada akhirnya ini butuh latihan untuk bisa menata lisan dan berangkat dari menata hati. Menata hati, betul. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam agar kita bisa menjaga hati sekaligus menjaga lisan kita untuk bicara yang baik-baik. Pasti pemirsa tahu doanya. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Perhatikan terjemahannya, bagus sekali. Rabbishrahli sodri, ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi yang diminta pertama itu apa? Hati ya. Lapangin hati dulu. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Jadi kalau hati udah lapang, urusan tuh jadi tenang gitu ya. Jadi nyaman gitu. Terus apa lagi? Hilangkan kekakuan di lisanku. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan jauhkan, hilangkan kekakuan di lisanku, termasuk hilangkan kasarnya lisanku, hilangkan buruknya lisan ini ya Allah dalam berkata-kata, sampai orang itu bisa paham dengan apa yang aku ingin katakan. Sampai pada titik kita nggak usah berkata, orang udah ngerti apa yang mau kita sampaikan. Makanya orang kalau marah diam kan? Iya. Ada yang orang marah tuh diam, ada yang kemudian meledak-ledak. Iya. Tapi kan lebih baik memilih diam karena diamnya dia sedang berdialog dengan Tuhannya, sehingga Tuhannya memberikan kelembutan di hatinya, dan biar kemudian Allah yang akan merubah keadaan orang yang ingin kita komunikasikan itu. Maka belajar ya untuk tidak banyak berkata-kata yang tidak penting dan tidak berguna, sehingga akan merusak kebaikan dalam diri kita. Belajar diam itu penting ya. Ya tadi selama diam itu banyakin zikir aja. Jadi ya dia mengungkapkannya dalam diamnya dengan Allah dalam zikir. Jaga lisan baik-baik aja. Dan belajar diam. Masya Allah. Ahilman, terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali ya. Karena itu tadi ya, seperti tadi Ahilman sampaikan, perempuan itu bahayanya juga di lisan. Kekurangan kelebihannya memang di lisan. Jadi ngomongnya banyak, tapi itu juga bisa jadi potensi tergelincirnya juga banyak. Gitu. Jadi ini jadi pengingat buat saya pribadi. Mudah-mudahan bisa terus jaga lisan. Amin. Jazakallah khair ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.